Ketua sudah live. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pembicara dan moderator, Bapak dan Ibu dan para peserta webinar serta hadirin sekalian dan para member Analog Teacher of Learning yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas izinnya pada hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk bersama-sama mengikuti acara webinar nasional ke-8 ini. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita hijrah dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan. Minal dzulumati ilan nur. Pertama-tama, saya selaku ketua pelaksana mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada para peserta yang telah hadir pada hari ini untuk mengikuti acara kita pada hari ini. Sebelumnya, kita telah melaksanakan beberapa webinar yang tentunya dengan materi yang cukup menarik dan insya Allah relevan dengan keadaan yang sedang kita alami saat ini. Pada hari ini, webinar ke-8, kita akan membahas materi tentang kupas tuntas analisis deskriptif with SPSS for Windows, yang nantinya akan dijelaskan oleh narasumber. Acara ini terselenggara berkat dukungan dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran STQ Raha Muntai, Sekolah Tinggi para Penghafal Quran, dan Borneo Tour and Travel, jasa tiket perjalanan. Nah, tema yang kami angkat dalam webinar nasional ini adalah Guru Hebat Meneliti dengan SPSS. Berkaitan dengan tema yang disebutkan di atas, kami menghadirkan seorang narasumber sebagai pembicara utama, yaitu Bapak Muhammad Sofyan, SEMM, dosen dari Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Tanjung Barat, Jakarta, yang akan menyampaikan materi di hadapan kita semua. Jadi, perlu kita ketahui, Analog Teachers of Learning merupakan kegiatan yang bergerak di bidang pendidikan. Didirikannya Analog Teachers of Learning adalah karena keresahan yang terjadi dalam dunia pendidikan, di mana banyaknya guru-guru yang tidak terlalu mengerti dengan dunia teknologi, namun dituntut untuk menggunakan teknologi. Kedepan, kita tidak dapat memungkiri begitu besarnya pengaruh teknologi dalam semua lini kehidupan. Maka, untuk mempercepat tersebarnya informasi dan penggunaan teknologi untuk menunjang pendidikan yang harus dikuasai oleh guru-guru. Di samping itu semua, kami menyadari bahwa penyelenggaraan webinar ini masih banyak kekurangan, baik dalam penyajian acara, pelayanan, maupun keterbatasan fasilitas. Akhir kata, semoga apa yang kita peroleh dalam webinar kita pada hari ini bermanfaat dan bisa dipergunakan ilmunya di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Fikri selaku Ketua Pelaksana dan saya selaku moderator. Mohon izin kepada semua yang hadir untuk memimpin acara webinar kita pada hari ini. Dan ulun selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya karena acara webinar ini tertunda beberapa menit. Alhamdulillah acara ini terlaksana
berkat support dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Roha Amuntai, kampusnya para penghafal Al-Quran yang berada di Kalimantan Selatan. Dan juga didukung oleh Boniotor dan Terapol serta Berkah Ziarah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini 10 Oktober 2020, Analog Teacher of Learning melaksanakan webinar nasional dengan tema Guru Hebat Meneliti dengan Aplikasi SPSS. Pada webinar ini kami menghadirkan narasumber yaitu Muhammad Supian, SE, MM selaku dosen Institusi Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami Administrasi Publik. Materi yang akan disampaikan hari ini adalah kumpas tuntas analisis deskriptif with SPSS for Windows. Pada webinar ini akan dibagi menjadi dua sisi. Yang pertama itu sisi penyampaian materi dan yang kedua sisi tanya jawab. Jika ada waktu akan dibuka sisi tanya jawab selanjutnya. Bagi yang ingin bertanya, silakan angkat tangan, sebutkan nama dan pertanyaannya nanti. Sebelum kita menyampaikan materi, akan kami bacakan kurikulum PIT atau biodata terlebih dahulu. Nama Muhammad Supian. Nama Muhammad Supian, SE, MM. Nama Muhammad Supian, SE, MM, seorang programmer penelitian sosial ekonomi. Beliau kelahiran Jakarta 05 Juni 1976. Saat ini sebagai salah satu pengajar mata kuliah metodologi penelitian dan pengantar statistik di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami, Kampus Tanjung Barat, Jakarta. Junior Economist at Independent Monitoring dan Evaluation atau IME, tentang Irrigation Modernization Project, Asisten Editor Ilomata International Journal, Reviewer dan Member of Editorial pada jurnal nasional, Owner Olah Data Integra Solosindo, Owner Supian Pozen Ford. Selanjutnya kita memasuki acara penyampaian materi. Kepada Bapak Muhammad Yusuf Muhammad Supian, SE, MM, untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak kami persilahkan. Ya, terima kasih Bapak Ahmad Muzakir, moderator kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan tidak berbanyak kata, karena tadi sudah terpotong lumayan lama ya, langsung saja saya praktekkan ya berkaitan dengan kupas tuntas analisis deskriptif menggunakan SPSS for Windows. Mudah-mudahan Bapak Ibu, teman-teman semua sudah menerima materi dan juga sudah menerima lampiran berupa lampiran mengenai kuesioner dan lampiran rekapitulasi data responden atau jawaban responden. Untuk kita lakukan pelatihan ya, kita olah hari ini ya, latihan ya, menggunakan aplikasi SPSS for Windows. Ya. Di mana untuk contoh kali ini saya menggunakan Saya menggunakan 20 orang responden berupa guru ya, responden orang guru ya. Yang saya mintakan jawabannya terkait dengan kinerja guru. Kinerja guru nanti kita coba tabulasikan seperti apa, lalu kita deskripsikan gitu ya. Izin saya share materinya. Nah, ini adalah materi kita hari ini ya. Kupas tuntas analisis deskriptif SPSS for Windows ya. Di sini ada beberapa teori, namun untuk mempersingkat waktu saya langsung singkat saja. Singkat bagaimana sih dari teori tersebut kita deskripsikan ya. Kita deskripsikan berdasarkan data yang sudah kita olah. Ya. Data yang sudah saya olah di sini berdasarkan 20 orang responden, ya 20 orang guru ya, yang kita mintakan persepsinya atau pendapatnya terkait dengan kinerja guru, gitu ya. Nah, untuk distribusi frekuensi sendiri di sini menggunakan teorinya Sturges ya, teorinya Sturges di mana teorinya menjelaskan bahwa jumlah kategori atau K itu sama dengan 1 plus 3,3322 log daripada N, di mana N di sini adalah jumlah sampel. Ya, jumlah sampelnya. Nah, kebetulan di sini jumlah sampel yang saya gunakan sebanyak 20 orang, sehingga dari 20 orang itu saya buat lognya, log N ini. Ya. Nah, dari log 20 itu didapati angka sebesar 1,301. Nah, bagaimana sih cara melognya itu? Cara melognya gampang sekali, Bapak Ibu ya, tinggal gini saja. Nah, apa sih sonek loh, ya. Log gitu kan ya. Log sama dengan 20. Ini nilainya ya. Nah, nilai inilah yang kita jadikan sebagai penghitungan untuk menentukan rentang kelas atau jumlah kelas yang didapat menggunakan rumus Sturges. Gitu. Nah, di sini teorinya adalah K sama dengan 1 plus 3,322 log daripada 20. Gitu ya. Maka didapatkanlah nilai sebesar K sama dengan 1 plus 3,322 dikali 1,301. Dari mana ini? Ini adalah log daripada 20. Sehingga menghasilkan 1 plus 4,322 atau sama dengan 5,322. Artinya minimal jumlah kategori yang kita frekuensikan ini nanti sejumlah 5 kategori. Nah, untuk menentukan interval kelas ya, dengan rumus nilai terbesar dikurangi nilai terkecil dibagi jumlah kelas. Ini contohnya ya, contohnya. Dari mana ini? Ini adalah dari jawaban responden, dari jawaban responden kita rekapitulasi. Nah, kebetulan sini sudah ada ya. Sudah ada datanya ini ya. Saya perbesar. Ini adalah rekap jawaban responden. Dari mana ini dapat? Dari kuesioner. Ini kuesionernya. Yang mudah-mudahan teman-teman Bapak Ibu sudah mendapatkannya ya untuk latihan kita hari ini ya. Yaitu berupa penelitian mengenai kinerja guru. Ya. Di sini sudah ada nama lengkap, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pengalaman mengajar, kelompok umur ya, di mana masing-masing itu sudah ada pilihan jawabannya ya. Untuk pendidikan terakhir dari D3 sampai S2. Lalu pengalaman mengajar 1 sampai 5. Kelompok umur juga 1 sampai 5, di mana masing-masing kategori sudah ada definisinya atau interpretasinya. Misal di sini untuk mengajar, pengalaman mengajar, 1 itu adalah untuk kurang daripada 1 tahun, 2 adalah
1 sampai 3 tahun, 3, 4 sampai 6 tahun, 4, 7 sampai 8 tahun, 5 di atas 8 tahun. Oh, harusnya 7 sampai 9 tahun ini ya. 7 sampai 9 tahun yang nomor 4 ini. Maka yang nomor 5 adalah di atas 9 tahun. Jadi rentang kelasnya ini saya buat selama 3 tahun rentang kelasnya. Lalu kelompok umur ini saya buat rentang kelas sebanyak 5. Ya, 5. Di mana untuk kategori 1 yaitu 20 sampai 24 tahun. Nomor 2 25 sampai 29 tahun. Nomor 3 30 sampai 34 tahun. Nomor 4 35 sampai 39 tahun. Nomor 5 lebih besar daripada 39 tahun. Nah, ini kita mintakan kepada responden sesuai dengan jenis kelamin, sesuai dengan pendidikannya, sesuai dengan pengalaman mengajar. Lalu kelompok umur sesuai yang namanya, nama pribadinya dia. Nah, lalu ada 22 item berkaitan dengan kinerja guru yang kita tanyakan di sini. Ya. Di sini sudah ada pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Di mana pertanyaan-pertanyaan ini nanti seorang guru tinggal memilih mana yang sesuai dengan hati nuraninya. Apakah jawabannya tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, atau selalu. Nah, untuk memudahkan kita mengolah data dari jawaban responden ini, lalu kita berikan coding, kita transformasi ke dalam coding. Ya. Untuk tidak pernah, kita beri kode 1. Untuk jarang, kita beri kode 2, kadang-kadang 3, sering kode 4, dan selalu dengan kode 5. Ya. Berarti di sini untuk pernyataannya adalah pilihannya dibalik ya, 5, 4, 3, 2, 1. Di mana 1 adalah untuk tidak pernah dan sampai selalu untuk 5. Ini sudah kita mintakan jawabannya. Sebanyak 22 item pernyataan ya, terkait dengan kinerja guru seperti apa menurut persepsi masing-masing guru. Ya. Setelah kita rekap, kita himpun dari 20 orang, didapatlah rekapitulasi sebagaimana berikut ya. Ini adalah rekapan jawaban responden yang sudah saya rekap ke dalam Excel ya. Di mana nanti dari Excel ini kita akan impor ke aplikasi SPSS. Nah, yang akan kita olah, kita buat tabulasi data berkaitan dengan kinerja guru ya. Nanti kita bisa melihat untuk masing-masing pernyataan bagaimana sih jawaban responden, apakah cenderung selalu, apakah kadang-kadang atau tidak pernah gitu. Berkaitan dengan masing-masing pernyataan. Lalu berkaitan dengan kinerja. Berkaitan dengan kinerja juga kita akan menilai kinerja guru seperti apa berdasarkan yang saya gunakan di sini adalah peraturan Permenpan ya. Untuk kinerja gurunya ya. Peraturan Permenpan ini nomor 25 tahun 2012 berkaitan dengan kinerja. Kebetulan di sini akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ya. Hanya kita melihat kategorinya saja. Namun ini hanya sebagai contoh untuk kategorisasi bergantung atau diserahkan kepada masing-masing sekolah penilaian untuk kinerja seorang guru seperti apa. Apakah dengan 6 kategori atau 6 kelas sebagaimana yang dicontohkan atau 5 kelas atau 5 penilaian. Monggo dikembalikan kepada masing-masing sekolah. Untuk contoh di sini saya menggunakan dasar daripada Permenpan nomor 25 tahun 2012 di mana untuk penilaian kinerja menggunakan 6 kriteria ya, 6 kategori di sini ya. Di mana untuk kategori 1 atau double A adalah memuaskan jika angkanya lebih besar daripada 85. Lalu kategori A interpretasinya adalah sangat baik ya. Ini sudah ada ya, tinggal Bapak Ibu baca. Nah, bagaimana sih kita kita mentabulasikan data yang sudah kita dapat tadi? Ya. Ini yang sudah kita dapat ya. Menjadi data yang dapat kita deskripsikan, data yang bisa kita interpretasikan. Berdasarkan apa? Bisa berdasarkan jenis kelaminnya, bisa berdasarkan pendidikannya, jabatan, pengalaman umur, kelompok umur, dan juga kinerja daripada guru itu sendiri berdasarkan persepsi mereka, persepsi masing-masing. Jadi ini penilaiannya adalah bukan dinilai oleh atasan, namun adalah penilaian mandiri ya, gitu ya, atau istilahnya itu penilaian mandiri ya, penilaian mandiri. Jadi memang dituntut kesadaran dan juga keikhlasan daripada guru-guru untuk menjawab yang sebenar-benarnya terkait dengan kinerja individu masing-masing, gitu ya.
Ini sudah ada 22 item ya. Nanti tolong bantuannya panitia untuk menyebarkan kepada teman-teman agar dapat dijadikan sebagai bahan latihan ya. Oke, dari sini kita ekspor ke SPSS. Oke, kita buka aplikasinya. Kelihatan ya, Bapak Ibu? Ya, kelihatan Pak. Kelihatannya, oke. Ini adalah tampilan awal daripada aplikasi SPSS. Ya. Nah, bagaimana selanjutnya kita mengekspor atau mengimpor data yang ada di Excel ke dalam aplikasi SPSS? Caranya, kita tinggal klik file, ya. Klik file, lalu impor data. Ya. Karena format data yang kita miliki adalah berupa Excel, maka kita pilih impor data ke dalam format Excel. Oke. Nah, data yang saya gunakan adalah rekapitulasi jawaban kinerja guru. Ya. Open. Kita tunggu beberapa saat. Oke, ini sudah pindah. Ini sudah berpindah ya, sudah berpindah jawaban daripada responden di Excel ke dalam aplikasi SPSS. Secara kolom dan secara baris memang sama ya, tidak ada perbedaan ya antara Excel dengan SPSS. Sudah ada semuanya. Nah, ini untuk sudah ada nilai kinerja, ini kinerja secara keseluruhan, dan ini adalah nilai rata-rata. Ini rata-rata, biar tidak terlalu panjang kita persempit ya. Kita persempit nilai rata-ratanya. Oke. Nah, ini sudah datanya ya. Nah, sekarang kita tabulasikan berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan pendidikan, jabatan, pengalaman mengajar, dan kelompok umur. Nah, di sini kita perlu merubah kembali kode yang sudah kita berikan. Ini kan kodenya jenis kelamin atau JK, di sini kodenya 1, 2 gitu ya. Kalau kita deskripsikan secara langsung tanpa kita berikan interpretasi untuk angka masing-masing angka, maka kita akan kesulitan menerjemahkan. Misalkan seperti ini. Klik kanan gitu ya. Saya deskriptif. Maka di sini yang muncul hanya angka 1 saja. 1 dan 2. Jenis kelamin 1, 2. JK atau jenis kelamin atau saya singkat JK di sini 1 dan 2. Kita akan kesulitan 1 itu apa, 2 itu apa. Maka untuk memudahkan kita menginterpretasi, ya, angka 1 dan 2 ini kita interpretasikan. Apa sih 1 itu dan apa 2. Ya. Maka di sini 1 dan 2 kita interpretasikan. Kakak jangan berisik dulu dong. Ya. Kita interpretasikan di sini dengan cara klik variable view. Ya, klik variable view. Di sini kan tadi kodenya JK ya. JK itu apa? Kita beri label dengan jenis kelamin. Tadi kan kodenya 1 dan 2 ya. Isinya ya. 1 dan 2. Maka kita lengkapi, kita berikan penjelasan 1 itu apa. Nah, setelah kita berikan label, kita klik value di sini ya. Klik value, ini kan masih non. Kita isi. Ya. Value label untuk 1 adalah laki-laki. Ya. Karena ini berkaitan dengan jenis kelamin. Lalu add. Lalu 2 adalah perempuan. Ya, add lagi. Oke. Pendidikan pun sama, pendidikan terakhir. Ya. Pendidikan terakhir 1 adalah D3, 2 adalah D4, 3 adalah S1, 4 adalah S2. Oke, sehingga yang non ini
berganti sudah ada deskripsi untuk masing-masing angka. Ya. Kenapa saya di sini ada 1, 2, 3, dan 4 dari mana ini? Dari kuesionernya ya. Dari kuesionernya menyatakan bahwa ini ya. 1 adalah 3, 2 ada 4, 3 S1, 4 S2. Kembali lagi ke sini. Jabatan. Jabatan, kita beli value-nya. 1 adalah kurang dari 1 tahun. 2, 1 sampai 3 tahun. Ini kita rentangnya adalah 3 tahun. 3, 4 sampai 6 tahun. Jadi pengalaman, jabatan ini ya. Oh sorry, jabatan, sorry. Jabatan terbalik. Jabatan 1 adalah untuk jabatan sudah ada sini ya. Karena ini string ya. String sini sudah ada, sudah terbentuk. Kalau untuk jabatan sudah ada. Jadi kita tidak merubahnya. Jadi yang dirubah adalah yang masih berupa angka seperti ini. Angka ini kita perlu transformasikan, kita definisikan angka ini maknanya apa. Gitu ya. Kalau yang sudah berupa kalimat, kita tidak perlu merubahnya atau mendeskripsikan data tersebut. Ini kan string ya. Jadi yang kita rubah adalah yang numerik. Ya. PM. PM adalah pengalaman mengajar. Berapa lama seorang guru berpengalaman dalam mengajar? Itu. Oke, 1 untuk kurang dari 1 tahun. Kurang dari 1 tahun. 2 adalah 1 sampai 3 tahun. 3 adalah 4 sampai 6 tahun. Ya dengan rentang 3 tahun. Ya. Untuk 4, 7 sampai 9 tahun. 5 lebih besar apa lebih lama daripada 9 tahun. Oke. Lalu untuk kelumur. Kelumur adalah kelompok umur. Kelompok umur. Di mana 1 untuk usia 20 sampai 25 tahun. Dengan rentang waktu 5 tahun. 2, 26 sampai 30 ya. 30 tahun. Sebentar. Ini kalau 5 tahun berarti kan 20 sampai 24 ya. 24 tahun kalau 5 tahun rentangnya. Rubah. Untuk kedua adalah 25 sampai 29. 29 tahun. 3, 30 sampai 34 tahun. 4, 35 sampai 39 tahun usianya. Lalu 5, lebih dari 39 tahun usia guru tersebut yang kita jadikan sebagai responden. Oke, simpan. Nah, ini pun sama ya. Ini adalah indikator atau butir pernyataan yang kita tanyakan kepada guru berkaitan dengan kinerja. Kalau seperti ini, kin 1, kin 2, kin 3 sampai dengan kin 22, kan kita tidak paham ya kin 1 itu apa, kin 2 itu apa, maknanya. Maka kita perlu labeling, berikan label berkaitan dengan nama atau kode yang muncul di sana, yang muncul di sini. Ya. Misalkan kin 1, labelnya apa? Ya. Kin 2 itu apa? Kin 3 apa? Maksudnya, jika tidak diberikan labeling, nanti Bapak Ibu akan kesulitan manakala menerjemahkan data tersebut. Misalkan seperti ini, saya contohkan ya. Klik kanan, deskriptif ya. Sini hanya kin saja. Kin itu apa? Gitu ya. Maka perlu kita berikan label. Kin itu maknanya apa?
Nah, label untuk kin 1 sampai kin 22 saya sudah kopikan juga di Excel-nya. Tinggal kita kopas saja ya. Kita kopas. Ini ada di sheet 8 ya. Ini adalah butir pernyataan untuk kinerja guru. Kita copy, paste ke dalam SPSS. Sampai sini. Oke. Paste ya. Nah, kalau sudah di labeling, maka akan kelihatan kin 1 itu maknanya adalah rencana pembelajaran gitu ya. Kita lihat di sini. Maka kin 1 adalah rencana pembelajaran saya susun berdasarkan analisis kemampuan siswa. Ini adalah butir pernyataannya yang kita berikan kepada responden. Nah, di sini pun ya masih validnya di sini masih angka 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berdasarkan jawaban responden. Nah, sekarang kita berikan value juga. Kita berikan keterangan atau berikan label. 1 itu apa, 2 itu apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Ya. Agar sini menjadi lebih jelas maknanya 1 itu apa ya, 1 apa sampai 5 itu apa. Caranya kita kembali ke SPSS. Tadi kan di sini kita dijelaskan bahwa untuk 1 itu ya, kita kembali kuesioner. 1 adalah kode untuk jawaban tidak pernah ya. 2 untuk adalah jarang, 3 kadang-kadang, 4 sering, dan 5 selalu. 5 pilihan jawabannya ini ya. Bisa ulangi, 1 untuk tidak pernah, 2 jarang, 3 kadang-kadang, 4 sering, 5 selalu. Maka di kode SPSS itu kita rubah ya. Kita rubah di sini ke value-nya. 1 adalah untuk tidak pernah. Gitu ya. Tidak pernah. 2 jarang. 3 kadang-kadang. 4 apa itu tadi itu? 4 ada sering, 5 selalu ya. 4 sering, sedangkan 5 adalah selalu. Oke, ini kita simpan, oke. Nah, sudah terbentuk, ya sudah terbentuk untuk penjelasan daripada angka yang jawaban responden untuk kinerja pertama. Tadi kan ada 22 item ya, ada 22 item pertanyaan, pernyataan. Nah, ini kita copy saja. Kita copy dengan cara klik ini, klik kanan, copy, ya. Kita pastekan ke di bawahnya, ke sebanyak 21 pernyataan selanjutnya. Lalu klik paste. Ya. Nah, ini sudah ada jawabannya, ya. Sudah ada jawaban. Oke. Lalu kita simpan biar tidak hilang, biar tidak lupa kita simpan. Contohnya adalah di sini latihan deskriptif. Saya beri nama. Nah, sekarang dari data ini, bagaimana kita mentabulasikan, bagaimana kita mendeskripsikan. Oke. Pertama adalah kita melihat karakteristik daripada responden. Sebarannya seperti apa? Dari 20 orang responden itu, berapa banyak yang berjenis kelamin laki-laki, berapa banyak yang berjenis kelamin perempuan, lalu tingkat pendidikannya bagaimana, jabatan sampai dengan kelompok umur seperti apa. Caranya dengan cara klik analyze di sini ya. Klik analyze, lalu klik table, ya, table, lalu klik custom table, ya, custom table. Pada row kita masukkan, misalkan di sini adalah pendidikan terakhir, pendidikan terakhir, jenis kelamin, kita taruh di atasnya, ya. Lalu klik kategoris and total, ya. Total kita checklist. Sedangkan untuk empty, ini kan empty dalam kondisi cek ya, kita pilih uncheck. Kalau dalam posisi cek berarti yang kosong akan muncul. Kalau kita uncheck berarti yang kosong, jawaban responden yang kosong tidak muncul. Lalu kita play. Lalu kita klik summary statistik.
untuk kita buat presentasi dari jawaban responden tersebut. Kita klik ini tabel persen, ya, tabel N. Kita rubah sedikit, kita modif agar tampilan hanya persen saja, labelnya ya. Dan ini menjadi F. Ini pun tidak ada persennya muncul. Oke. Lalu kita klik untuk jenis kelamin. Kita sertakan jumlahnya. Kita klik kategori and total. Kita checklist total, lalu uncheck untuk empty agar jawabannya kosong juga sama, tidak muncul ya. Lalu kita apply, kita oke. Nah, ini adalah hasilnya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi di sini kita bisa melihat nih bahwa dari 20 orang guru ya, dari 20 orang guru ya yang pendidikannya itu berdasarkan pendidikan D4 sebanyak 11 orang atau 55%. Ini penjelasannya ya atau deskripsinya. Nah, dari 11 orang tersebut terdiri dari 3 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Yang berpendidikan S1 ya, sebanyak 7 orang atau 35% dari 20 orang tersebut dari jumlah responden, dari jumlah total. Nah, dari 7 orang ini terdiri dari 4 orang laki-laki, 4 orang guru laki-laki, dan 3 orang guru perempuan. Sedangkan yang berpendidikan S2 ya, berjumlah 2 orang ya, yang terdiri dari masing-masing 1 orang baik laki-laki dan perempuan. Inilah sebaran dari 20 orang responden ya, berdasarkan jenis kelamin ya. Jadi di sini kita berikan judul ya, tingkat pendidikan terakhir berdasarkan jenis kelamin. Lalu apalagi yang kita bisa buat tabel? Ini baru pendidikan. Kita buat tabel lagi ya. Di contoh di sini kan saya buat tabelnya adalah ini ya. Nah, ini sudah ada tabel-tabelnya. Penjelasannya pun sudah ada. Nanti Bapak Ibu tinggal pelajari saja ya. Ini untuk jenis kelamin. Ini untuk kelompok umur. Bagaimana dengan kelompok umur membuatnya? Dan bagaimana jika selain tabel juga kita buatkan grafik? Bisa juga kita buatkan grafik. Dari output ini kita copy ke dalam Excel. Saya buat di sini ya. Ini ya. Misalkan dari tabel ini kita buat Excel. Untuk Excel, kita buat grafik. Misalkan saya hapus. Saya hanya menampilkan di grafik dalam bentuk presentasi saja. Berarti ini saya hapus. Ya. Jadi yang muncul di tabelnya itu berupa presentasi, tidak muncul jumlahnya. Untuk apa? Agar kan kalau dalam bentuk nominal atau jumlah, kelihatan kalau guru kita hanya sedikit orang. Ya. Tapi kalau persentase kelihatan besar. Ya. Ini juga kita hapus. Nah, ini kita blok. Insert. Grafik. Bar chart. Ini kita beli, klik kanan label. Labelnya. Nah, ini labelnya juga. Kita beri judul. Pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir menurut jenis kelamin. Tuh, ini baru satu pertanyaan berkaitan dengan pendidikan.
Yang lain pun sama. Jika kita ingin memunculkan yang lain, misalkan kita ingin memunculkan yang lainnya, sama kita klik tab analyze ya, klik analyze, lalu klik table, klik custom table. Di sini kita rubah saja. Misalkan kita ingin melihat sebaran daripada jabatan, ya, jabatan guru, ya berdasarkan jenis kelamin. Ya. Dengan cara ini kita yang sudah ada kita reset saja. Kita reset all tab ya. Kita lihat jabatan guru berdasarkan pendidikannya. Gitu ya. Sebarannya seperti apa? Sama seperti tadi, ya. Kategori on total sini. Apply. Untuk kategori juga sama, total. Untuk summary-nya. Oke. Close. Kita oke. Seperti apa hasilnya? Sebaran daripada jabatan seorang guru berdasarkan tingkat pendidikan. Ini sudah muncul. Ya. Sudah muncul. Kita copy ke Excel aja biar lebih jelas. Oke, ke sini. Kita perkecil biar kelihatan. Oke, di sini kita mendeskripsikan bahwa ya jabatan guru yang menjabat sebagai guru agama ya sebanyak 1 orang. 1 orang ini tingkat pendidikannya adalah S1. Guru bahasa Indonesia juga sama, 1 orang tingkat pendidikannya S1. Guru bahasa Inggris ada 1 orang tingkat pendidikannya S1. Guru IPA berjumlah 1 orang dengan tingkat pendidikan S1 1 orang. Ya. Guru IPS berjumlah 1 orang dengan tingkat pendidikan S1 juga. Guru kelas di sini ya. Untuk guru kelas ada sebanyak 12 orang responden atau 12 orang guru yang terdiri dari 11 orang berpendidikan D4 dan 1 orang berpendidikan S1 untuk guru kelas. Sedangkan untuk guru matematika berjumlah 1 orang dengan tingkat pendidikan S1. Ya. Untuk kepala sekolah 1 orang jelas ya. 1 orang tingkat pendidikannya S2. Wakil kepala sekolah 1 orang pendidikannya S2. Ya. Jadi jika berdasarkan tingkat pendidikan ya, sebanyak 11 orang berpendidikan D4. Sedangkan S1 sebanyak 7 orang, S2 2 orang, sehingga di jumlahnya ini sebanyak 20 orang sesuai dengan jumlah guru sebagai kita sampelnya. Lalu apalagi yang kita bisa tabulasikan? Selain jabatan guru, apalagi? Kita kembali ke Excel-nya. Ya. Kita kembali ke SPSS ini. Ini tadi jabatan. Sekarang pengalaman. Pengalaman dia mengajar ya dengan berdasarkan jabatan tertentu, berapa lama dia mengajar, sudah berapa lama dia mengajar dengan jabatan tertentu. Caranya sama. Caranya kita klik analyze, lalu table, custom table gitu ya, kita reset. Nah, kita ingin melihat sudah berpengalaman berapa lama sih seorang guru tersebut mengajar mata kuliah tertentu atau memegang jabatan tertentu gitu ya. Untuk pengalaman mengajar di sini ya. Kita tarik ke kolom. Sedangkan jabatan ke baris.
Jadikan baris, oke. Lalu klik kategori, sama seperti tadi ya. Total, apply. Sedangkan ini sama seperti tadi, berikan total. Jangan lupa uncheck pada empty, ya, agar jawaban yang kosong tidak terikut. Lalu total. Total sudah ya. Persentase. Tabel persen. Tabel N%. Ini kita rubah juga sama F. Ini persen saja. N. Close. Oke. Ini kita bisa buatkan, kita kopikan dulu ke SPSS, ya, ke Excel, agar mudah membacanya. Oke. Jadi sini bisa melihat bahwa seorang guru agama telah berpengalaman mengajar selama lebih daripada 9 tahun sebanyak 1 orang guru. Ya. Guru bahasa Indonesia ya berpengalaman mengajar selama lebih dari 9 tahun sebanyak 1 orang. Gitu. Lalu guru bahasa Inggris juga sama ya, sebarannya sama. Nah, bagaimana Pak jika kita ingin melihat yang berpengalaman mengajar itu 1 sampai 3 tahun dan lebih dari 3 tahun, jenis kelaminnya apa? Atau tingkat pendidikannya apa? Kita bisa melakukan sebarannya. Kita bisa melihat. Ya. Dengan cara kita kembali ke SPSS. Misalkan kita ingin menambahkan dari pengalaman mengajar ini, ya 1 sampai 3 tahun, 4 tahun itu, pendidikannya apa sih? Lalu jenis kelaminnya apa sih yang sudah berpengalaman lama mengajar terkait dengan agama misalkan atau bahasa Indonesia. Kita bisa tambahkan dengan cara kembali ke SPSS-nya, ya, analyze. Jadi kita selalu bermain di analyze dan table ya untuk deskripsi, custom table. Nah, sini kita bisa tambahkan di kolomnya ini dengan menambahkan misalkan adalah jenis kelamin, ya, jenis kelamin. Di sini ya di bawah ya. Oke. Jenis kelaminnya. Kita oke. Kita kopikan ke Excel. Di sini ya. Biar Bapak Ibu mendapatkan perbedaannya. Dari mana sih perbedaannya apa? Nah, di sini kita bisa melihat nih Bapak Ibu bahwa guru agama yang berpengalaman lebih dari 9 tahun itu ternyata seorang perempuan gitu. Lalu guru bahasa Indonesia juga sama, bahasa Indonesia yang berpengalaman lebih dari 1 orang, lebih dari 9 tahun juga berjenis kelamin laki-laki di sini. Ya sudah tergambarkan, sudah tersebarkan tabulasi data sesuai dengan keinginan kita mau menganalisis dari sisi mana. Misalkan pengalaman dikaitkan dengan tingkat pendidikan, berapa lama sih pendidikannya, apa sih guru agama itu, dengan pengalaman sedemikian rupa, sama juga kita bisa rubah ya. Kembali ke analyze, table, custom table, dan jenis kelamin kita hilangkan. Kita ganti misalkan dengan pendidikan. Oke. Ya. Kita pindahkan ke Excel. Nah, tinggal bagaimana kita mau menganalisis seperti apa. Ini sudah muncul nih, guru agama ya yang lama mengajarnya lebih daripada 9 tahun, berpendidikan S1. Gitu. Nah, yang menarik di sini ya, yang menarik di sini berdasarkan contoh di sini ada loh guru kelas yang sudah berpengalaman lebih antara 4 sampai 6 tahun, berpendidikan D4. Dan ada lagi ini guru kelas juga ya. Guru kelas pengalamannya 1 sampai 3 tahun dengan tingkat pendidikan D4. Gitu.
Ya, tergantung kita mau membentuk sebaran data seperti apa, tabulasi seperti apa. Nah, lalu tadi kan kita ada pertanyaan, ada pernyataan ya, sebanyak 22 pernyataan itu, bagaimana sebarannya? Berapa orang yang menjawab jarang, yang menjawab tidak pernah, yang menjawab kadang-kadang gitu ya. Kembali kita ke SPSS. Nah, di sini di pertanyaan pertama, ya, pertanyaan pertama di sini ya, berkaitan dengan rencana pembelajaran. Kita lihat untuk pernyataan pertama, berapa banyak sebaran jawaban responden. Jadi ini kita klik kanan, lalu deskriptif statistik, ya. Ini kita kopikan biar lebih jelas. Saya kopikan ke Excel ya, biar lebih kelihatan ya. Nah, oke. Berdasarkan data ini, ya, berdasarkan tabulasi deskriptif ini, kita bisa melihat bahwa dari 20 orang guru, ya, dari 20 orang guru yang tidak pernah merencanakan atau membuat rencana pembelajaran berdasarkan analisis kemampuan siswa sebanyak 2 orang. Gitu ya. Lalu sebanyak 2 orang juga, 2 orang guru itu jarang sekali membuat atau menyusun rencana pembelajaran berdasarkan analisis kemampuan siswa. Dari 20 orang ya. Lalu yang kadang-kadang ini membuat atau menyusun rencana pembelajaran berdasarkan, Mas, jangan berisik, Mas. Ya. Kadang-kadang dia membuat atau menyusun rencana pembelajaran berdasarkan analisis kemampuan siswa sebanyak 7 orang. Gitu ya. Nah, yang sering di sini yang sering sebanyak 3 orang. Sering apa? Guru itu sering menyusun rencana pembelajaran berdasarkan analisis kemampuan siswa. Sedangkan yang selalu membuat atau selalu menyusun rencana pembelajaran berdasarkan analisis kemampuan siswa sebanyak 6 orang. Kalau kita lihat berdasarkan persentase, yang tidak pernah membuat sebanyak 10%. Ya. Jika kita tidak ingin melihat angkanya, jumlah frekuensinya. Kalau kita lihat angkanya kan cuma kecil ya, 2 orang, 7 orang, 2 orang, 7 orang gitu ya. Biasanya itu kita menggunakan pendekatan persentase agar kelihatan besar. Ya. Agar menggambarkan daripada jumlah sebenarnya yang ada di sekolah tersebut. Bisa jadi di sekolah tersebut misalkan ada 40 orang guru, sedangkan yang dijadikan sampel adalah 20 orang. Maka kita menggunakan persentase untuk interpretasinya. Contoh, guru yang tidak pernah membuat rencana pembelajaran berdasarkan analisis kemampuan siswa sebanyak 10%. Kan gagah ya, daripada 2 orang 10%. Lalu yang jarang menyusun rencana pembelajaran berdasarkan analisis kemampuan siswa sebanyak 10%. Yang kadang-kadang menyusun rencana pembelajaran berdasarkan analisis kemampuan siswa sebanyak 35%. Sedangkan yang sering membuat rencana pembelajaran sebanyak 15%. Yang selalu menyusun rencana sebanyak 30%. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan presentasi ya untuk menggambarkan atau mengeneralisir objek yang kita teliti ya, dibandingkan bila kita menyebutkan frekuensi atau jumlah sampel yang kita teliti. Lain hal kalau memang jumlah sampel itu banyak, misalkan di sini jumlah sampelnya 100 orang, baru kelihatan gagah tuh ya. Kalau 100 orang kan di sini bisa 20 gitu ya. Misalkan seperti itu. Karena ini 20 orang dan kelihatan kecil, maka kita buat interpretasinya berdasarkan persentase. Gitu ya. Jadi kelihatan gagah. 10%. 10% dari berapa orang? Terserah berapa orang jumlah guru yang ada di sana. Kurang setuju.
Nah, ini untuk pernyataan pertama. Bagaimana untuk pernyataan selanjutnya pun dengan cara yang sama. Ya. Cara yang sama. Misalkan kita untuk pernyataan, ya. Boleh bertanya? Boleh, boleh. Moderator boleh, silakan. Halo? Sudah diperbolehkan ya Pak untuk sesi tanya jawabnya. Serah moderator. Gimana? Apa Untuk nanti? sesi pertanyaan kita selesaikan materinya dulu, baru untuk pertanyaan. Oke. Begitu Pak. Oke. Lanjutkan dulu ya sebentar ya. Ya, Lanjutkan dulu. lanjutkan Pak. Ini saya percepat saja. Karena memang banyak sih tergantung daripada peneliti mau menampilkan seperti apa. Saya menampilkan yang pokok-pokoknya saja. Yang penting teknisnya Bapak Ibu sudah paham. Bagaimana sih membuat tabulasi, membuat deskripsi frekuensi gitu ya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua misalkan. Pertanyaan kedua juga sama ya, dengan cara sini nomornya klik kanan deskriptif statistik. Atau bisa juga keseluruhan. Kalau satu-satu kan lama ya. Bisa juga keseluruhan. Dengan cara klik analyze di sini. Klik analyze deskriptif statistik frekuensi, kita masukkan seluruh butir pernyataan yang akan kita interpretasi. Misalkan ini. Jadi kan ada 22 pernyataan ya. Kita masukkan keseluruhannya. Biar tidak satu-satu. Kita copy. Lalu kita oke. Sorry, saya ulang ya. Analyze, deskriptif, frekuensi. Ya. Saya ulang ya. Kita masukkan seluruh butir pernyataan yang ada di kuesioner itu. Nah, di sini ada 22 butir pernyataan. Klik OK. Nah, ini sudah muncul semuanya. Ya, sudah ada semuanya. Tinggal kita copy ke copy ke Excel. Ya. Ctrl A. Ini juga bagus saja. Ya. Ctrl A, copy, Ctrl C, ya. Lalu pindahkan ke Excel. Di sini misalkan, ini sudah terbentuk semuanya. Sudah ada 22 butir pernyataan berdasarkan jawaban responden. Ya. Ini pernyataan 1, pernyataan 2, 3, dan seterusnya. Untuk masing sebaran jawabannya sudah ada, ya. Misalkan Bapak Ibu juga sama, saya ingin membuat dalam bentuk pie chart, bisa juga. Ya tinggal dihapus saja ini. Misalkan membuat dalam bentuk pie chart ya. Ini dihapus. Ini dihapus. Ya. Gitu. Insert. Ini pie chart. Kan lebih bagus ya. Oke. Ini kita klik kanan, add label. Format data label. Kita berikan kategorinya. Kategori name cetak checklist. Dan ini kita hapus. Nah, ini lebih bagus, lebih menarik dibandingkan tabel ya. Sama ya. Bahwa yang tidak pernah menyusun rencana sebanyak 10%, yang jarang menyusun rencana sebanyak 10%, yang kadang-kadang menyusun rencana sebanyak 30%, yang sering menyusun rencana sebanyak 15%, yang selalu menyusun rencana sebanyak 30%. Oke. Itu tabulasi dari pernyataan yang kita susun, yang kita buat. Ini adalah sebarannya berdasarkan jawaban responden dari 20 orang. Nah, tadi kan kita membuat rentang kelas ya di sini. Langsung kita pada yang terakhir ya, biar tidak terlalu lama di sini. Di sini kan kita ada bagaimana kinerja daripada guru tersebut, seperti apa penilaiannya. Nah, di sini kan apakah
guru itu berkinerja memuaskan, guru itu berkinerja sangat baik, bekerja baik, cukup, kurang, atau sangat kurang kinerjanya berdasarkan kriteria tertentu. Ya. Nah, contoh di sini saya menggunakan kriteria berdasarkan Permenpan nomor 25 tahun 2012. Nah, bagaimana caranya? Gitu ya. Caranya di sini kita buat kategorisasi terlebih dahulu. Kita buat kategorisasi. Berarti ada 6 kategori ya. Kok keluar dari sini? Berarti ada 6 kategori ya. Ada 6 kategori dari maksimal 5 dari maksimal jawaban 5 dari maksimal angka berapa gitu ya. Saya kembali ke SPS-nya. Mas, tolong Mas. Di sini sudah kita nilai total untuk kinerja guru ya. Ada 79 sampai dengan 100. Kita deskripsikan di sini. Ya. Kita ke Excel-nya. Jadi rata-rata kinerja guru ya dari 20 orang ini, rata-rata guru berkinerja nilainya sebesar 89,95 ya dari maksimal angka 100. Nilai tengahnya adalah sebesar 88 ya. Dengan standar deviasi atau kemiringannya itu 10,88, rentang adalah 37. Dari mana ini? Dari nilai terkecil 371 dan nilai terbesar 108. Ya. Ya. Jadi rentang ini adalah pengurangan dari nilai maksimal dikurangi nilai minimum. Didapati angka ini. Nah, angka ini kriterianya apa? Masuk kategori mana? Apakah memuaskan, baik, sangat baik, atau seperti apa? Kita buat kategorisasi dengan cara di sini. Kita kembali ya. Dengan cara klik file. Di sini agak berbeda sedikit Bapak Ibu, mohon perhatiannya. Di sini kita membuat coding atau kode ya untuk mengelompokkan nilai kinerja dari guru tersebut atau masing-masing guru tersebut dengan cara klik new ya. File, new, syntax. Ya, syntax. Ya. Nah, sebelum membuat syntax, kita buat kategorisasi terlebih dahulu tadi ya. Ya, kategorisasi. Nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu nilainya. Ya. Akan muncul bahwa nilai rata-rata ini adalah sebarannya itu ya. Dari 20 orang guru ya yang kinerjanya memuaskan sebanyak 55%. Ya. Yang kinerjanya sangat baik sebanyak 35%. Nah, ada yang kinerjanya baik tapi perlu sedikit perbaikan sebanyak 10%. Dari mana data ini didapat? Ya. Didapat dengan cara kita mengelompokkan terlebih dahulu. Kita kembali ke Excel-nya. Sini ya. Ini adalah nilai kinerja. Saya kopikan. Ini nilai kinerja ya. Saya urutkan nilainya dari terbesar sampai terkecil.
Sorry. Dari terbesar sampai terkecil. Large to small. Nah, berarti nilai terbesar adalah 108, nilai terkecil adalah sebesar adalah 71 ya. Untuk kategorisasi atau untuk membuat interval kelas, gitu kan ya. Maka kita membuat sebarannya dengan cara ya nilai terbesar mana sih tadi? Ini ya. 108 dikurang 71 kita kurung dibagi berapa? Dibagi 6, dibagi 5 tadi ya, dibagi 5. 5 dari mana ini? Ingat tadi rumus Sturgesnya ya. Bahwa 5 itu didapat dari rumus Sturgesnya. Yang ini ya. Yang ini ya. Maka kategori minimal sebanyak 5 kelas. Dari sini kita buat rentangnya ya. Dengan cara membuat interval kelas nilai terbesar dikurang nilai kecil dibagi jumlah kelas. Jumlah kelasnya ada 5. Dari mana jumlah kelas 5 ini? Jawaban responden adalah 1 sampai 5. Maka kita buat sampai 5. Ya. Nilai terendah nilai tertinggi 108, nilai terendah 71 kita bagi. Maka rentang atau interval kelasnya itu sebesar 7,4. 7,4 kita buat interval kelasnya, gitu ya. Nah, dari sini nanti baru kita petakan nilai ini berapa banyak yang masuk kategori tadi tuh yang dibuat oleh berdasarkan kriteria yang ada di Kemenpan. Ya. Balik ke sini. Nah, maka interval kelasnya ada sebesar 7,4. Ya. Nah, cara membuat interval kelasnya nilai terkecil, gitu kan? Ditambah ini. Ditambah ini kan ya. Tuh. Ini untuk kelas 1. Atau kategori 1. Kategori 1. Bagaimana kategori 2? 3, 4, dan 5. Ini. Dari sini ditambah 0,1. Nah. Ini nilai awalnya. Lalu nilai akhir untuk kelas 2, ini saya ulangi ya. Nilai awal untuk kelas 1, untuk kategori 1 adalah 71. Dari mana ini 71? 71 diambil dari nilai terkecil dari nilai kinerja. Ya, terkecil. Nah, lalu nilai akhir untuk kategori 1 ya, didapat dari nilai awal kategori 1 ditambah nilai interval. Nilai interval. Sebesar 7,4. Sehingga nilai akhir untuk kategori 1 sebesar 78,4. Ya. Lalu untuk nilai awal kategori 2 didapat dari nilai akhir kategori 1 ditambah 0,1. Ya. Nilai awalnya. Nah, untuk nilai akhirnya, nilai awal ditambah interval. Gitu selanjutnya. Ini tinggal copy saja. Kita copy ya biar tidak lama ya. Kita copy. Oke. Ya. Jadi nilai terkecil 1, nilai terbesar adalah 108. Sama ya? 108. Nah, sekarang kita membuat kelompok ke dalam SPSS untuk masing-masing interval kelas atau kategori kelasnya. Di mana nilai 1 itu adalah rentang atau interval dari 71 sampai 78,4. Kategori 2 785, 78,5 sampai 85,9. Kategori 3 86 sampai 93,4 dan seterusnya. Ini kita copy saja. Kita copy ke SPSS. Ke sintak tadi ya. Ke sintak di sini dengan cara klik if. Kita kopikan.
kembali ke Excel. Ini, biar tidak salah. Oke, if kinerja, atau kita membaca kinerja, kolom kinerja dalam SPSS, jika nilai kinerjanya itu ya lebih besar atau sama dengan 71 dan N ya, N kinerja nilainya kurang dari atau sama dengan ini ya 78,4 tutup kurung, kita masukkan ke dalam kelompok Nikin, nilai kinerja sama dengan 1 titik. If lagi, jika kinerja nilainya lebih besar dari 78,4, oh ya, untuk SPSS karena di bahasa Inggris, maka untuk koma kita ganti kita ganti titik ya, poin ya. N kinerja kurang atau sama dengan 85.9. Kita masukkan ke dalam Nikin nilai kinerja 2. Ini kita copy saja biar cepat. Ada sebanyak 5 kan ya? 3, 4, 5. Oke. Ini 3, ini 4, ini 5. Nah, untuk kinerja Nikin 3 ya. Jangan lupa ini dirubah. Jika nilai kinerja lebih besar daripada 85.9 sampai dengan kinerja lebih kecil atau sama dengan 93.4, masuk kelompok 3. Ini sama ya. 93.4 sampai dengan 100,9. Ini 100,9 sampai dengan 108,4. Ini kita hapus. Nah, cara membaca dari program ini ya. Cara membaca daripada program ini, jika pada kolom kinerja nilainya itu lebih besar atau sama dengan 71 dan nilai kinerja kurang atau sama dengan 7,8 ya, kita masukkan dalam Nikin 1. Jika nilai kinerja lebih besar daripada 78,4 dan nilai kinerja kurang dari atau sama dengan 85,9, kita masukkan dalam Nikin 2. Jika nilai kinerja 85 sampai 9 dan kinerja 93,4, kita masukkan ke Nikin 3 gitu ya, dan seterusnya. Lalu kita klik execute ya. Untuk kita memberikan perintah kepada komputer untuk menghitung ini semua ya. Lalu kita berikan label. Ini kan masih Nikin. Nikin itu apa sih? Nikin itu labelnya adalah ya, kita berikan label variabel label. Label daripada Nikin adalah nilai kinerja. Nilai kinerja. Gitu ya. Nilai kinerja. Sedangkan value-nya, value label, jangan lupa titik ya. Value label daripada Nikin, 1 itu untuk rentang 71 sampai dengan 78,4. 2 untuk nilai 78,5 rentangnya ya, sampai dengan 85,9. Dari mana ini? Dari tabel tadi ya, dari hasil perhitungan rumus Turges yang ada di Excel. 3 itu adalah untuk 85,9, 86 ya berarti ya. 86 sampai dengan 93,4. 4 93,5 sampai dengan 100,9.
Yes. 5, 101 sampai dengan 108,4. Oke. Artinya nanti kita membuat label baru namanya Nikin. Ya. Nikin ini nanti akan muncul di sini, Bapak Ibu. Nanti akan muncul di sini, di paling akhir, di kolom terakhir sini. Setelah rata itu akan muncul, ini kan masih belum ada ya, masih var gitu. Nah, jika kita jalankan rumus tadi ini akan membentuk variabel baru namanya Nikin. Ya, dengan angkanya ini sebarannya. Bagaimana menjalankannya? Kita klik run. Run all. Oke. Nah, kita lihat hasilnya. Sudah muncul ya, Nikin. Ini kita jalankan deskriptifnya. Klik kanan, deskriptif statistik. Nah, ini sudah muncul. Ya. Kita copy ke Excel. Yes. Ini ya, kita copy. Sorry. Kita ke Excel. Paste. Nah, ini nilainya. Jat. Jati. Tolong jawabin, Jat. Jat, tolong jawabin. Maaf Pak, sedang online. Hah? Ke atas ya. Nanti dihubungi. Jadi di sini kita melihat nih, nilai kinerja guru antara 71 sampai 78,4 sebanyak 10 orang. Dapat 10%, sorry. Lalu nilai kinerja antara 78,5 sampai dengan 85,9 sebanyak 35%. Jat. Nilai kinerja antara 86 sampai 93,4 sebesar 10%. Lalu untuk kinerja 93 sampai 93,5 sampai dengan 100,9 sebanyak 25%. Nilai kinerja antara 101 sampai dengan 108 sebanyak 20%. Ini sebarannya dari 20 orang itu. Ya, ini sebarannya. Ya. Ya. Oke. Nah. Nah, lalu bagaimana kita memasukkan menjelaskan 71 sampai 7,84 ini masuk kriteria mana berdasarkan undang-undang tadi, peraturan tadi. Nilai kinerja antara 78,5 ini masuk kriteria mana? Nilai ini masuk kriteria mana? Nilai ini, rentang ini masuk kategori mana? Sampai dengan 101 itu masuk kriteria mana? Artinya 7,8 ini apakah masuk kategori ini tadi ya? Apakah masuk kategori memuaskan? Apakah masuk kategori ya? Apakah masuk kategori baik? Ya. Dan berapa banyak yang masuk kategori sangat baik dan berapa banyak yang masuk kategori memuaskan atau masuk kategori baik gitu ya. Nah, dengan cara kembali tadi sama seperti pertama tadi ya, membuat rentang kelas. Di sini kita buat sintak kembali. Ya, sintak kembali. Di sini saya buat sintak untuk nilai kelas. Apa nilai kinerja? Nilai kinerja. Di sini saya buat untuk kategori kinerja. Kategori kinerja. Itu ya. Jadi yang kita baca bukan lagi pada kolom kinerja, tapi pada kolom Nikin, ya, Nikin atau nilai kinerja. Atau bisa juga kita baca dari kolom kinerja juga bisa juga. Nah, kita memudahkannya kita copy di sini.
Ya, kita copy. Biar lebih cepat ya. Nah, perbedaannya di sini kan ya. Jika kinerja itu nilainya 0, ya, lebih besar atau sama dengan 0, dan kinerja lebih kecil atau sama dengan 30, ya, masuk ke Kakin. Saya buat Kakin. 0 dan 30 dari mana ini? Ya. 0 itu saya dapat dari sini, Bapak Ibu. Ya. Ini. 0 sampai 30, ya. Lalu untuk kelas berikutnya 30 sampai 50 gitu ya. Jadi kembali ke sintak di sini. Berarti ini lebih besar daripada 30 sampai dengan 50. Kan ya? Masuk ke Kakin 2. Kakin 2. Lebih besar dari 50 sampai 65. 65 masuk ke Kakin 3. Lebih besar daripada 65 sampai dengan berapa tadi? 65 sampai dengan 75 ya. 75. 75 masuk ke Kakin 4. Sedangkan lebih besar daripada 75 sampai dengan 85. 85. Ini ya. Masuk ke Kakin 5. Kakin 5. Yang keenam, lebih besar daripada 85. Masuk ke Kakin 6. Gitu ya. Variabel untuk Kakin adalah kategori. Kategori kinerja. Untuk labelnya, label daripada Kakin, satu adalah ini kita kopikan saja ya. Satu adalah ini ya. Sangat kurang. Kita kopikan di sini. Satu itu yang nilainya 0 sampai 30 berarti sangat kurang. Ya. Yang nilainya antara 30 sampai 50 adalah berarti kurang. Berdasarkan kriteria yang ada di Permenpan ya. Kurang. Untuk yang 3 adalah cukup. Memang harus banyak latihan Bapak Ibu ya. Banyak latihan membuat coding. Ternyata memang di SPS itu banyak coding-coding yang dapat kita manfaatkan untuk tabulasi dan analisa data. Lima adalah sangat baik dan memuaskan. Oke. Sangat baik. Dan 6 memuaskan. Kita run. Untuk yang ini kategori saja ya. Kita select. Lalu run. Run selection. Ya. Nanti sama seperti tadi, di SPSS akan muncul variabel baru namanya Kakin. Ini ya. Nah, kita cek ke sini. Tinggal deskriptif ya. Inilah kategorinya. Saya kopikan di sini ya. Saya kopikan ke Excel. Ini kategori kategori daripada kinerja. Ya, ini kategorinya. Ini saya buang frekuensinya.
saya ingin membuat frekuensinya saja atau presentasinya saja. Untuk saya buat pie chart-nya. Oke, ini. Insert. Table. Saya beri judul persentase kategori kinerja guru. Data label, format data label, kategori name. Kita hapus. Oke. Nah, sini kita bisa lihat Bapak Ibu bahwa yang kinerjanya baik, namun perlu sedikit perbaikan sebanyak 10%, gitu ya. Yang kinerjanya sangat baik sebanyak 30%, yang sudah memuaskan atau AA nilainya sebanyak 55%. Artinya dari 20 orang tersebut guru sudah 50% berkinerja memuaskan, 30% berkinerja sangat baik, dan hanya 10% saja yang berkinerja baik. Gitu ya. Nah, dari sini Bapak, yang menjadikan kita perhatian adalah guru-guru yang berkinerja baik namun masih perlu sedikit perbaikan. Yang ada yang sebanyak 10% ini gitu ya. Dan kita perlu sedikit motivasi agar meningkat menjadi sangat baik dan memuaskan di tahapan berikutnya atau di langkah selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Selanjutnya kita buka untuk saya berikan kepada moderator. Alhamdulillah, penyampaian materi sudah selesai. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kita memasuki sisi yang kedua, yaitu sisi pertanyaan. Kepada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan dan sebutkan namanya. Satu orang. Sekali lagi, silahkan kepada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, silahkan angkat tangannya. Sepertinya tidak ada yang bertanya. Masih bingung Bapak Ibu ya? Bisa. Saya coba Pak. Oh silakan. Dengan Bapak siapa? Nama saya Muhammad Rusli. Oh siap Bapak. Dari STKP Muhammadiyah Manokwari. Siap. Saya memang belum paham tentang aplikasi SPSS. Karena saya mungkin sudah dulu memang tidak pernah belajar karena faktor usia mungkin. Kebetulan saya lulus di IKIP Ujung Pandan tahun 96. Luar biasa ya. Ya cukup tua sudah Pak. Tapi semangatnya masih muda Bapak. Semangatnya. Alhamdulillah, umur sudah tua tapi semangat tetap anak muda. Nah, iya, nggak kalah dengan Pak Muhajir. Iya. Terima kasih Pak Sofyan. Ya gimana Bapak? Pertanyaannya apa? Memang kalau kita lihat SPSS itu mempermudah kita untuk melakukan analisis. Kalau saya perhatikan dari awal sampai akhir kan itu lebih pada bagaimana mengimpor data masuk ke aplikasi SPSS. Dan saya kayaknya perlu belajar lagi nih tentang SPSS. Siap. Tapi saya coba lihat dari hasil analisa tadi. Misalnya contoh terkait dengan penyusunan RPP-nya, hasil analisis kemampuan siswa.
Kalau tabel analisis tadi di SPSS itu kan ada 20 orang responden ya. Terus yang selalu melakukan persiapan pembelajaran hasil analisis kemampuan siswa itu ada 6 orang. Nah, kalau 6 orang itu tadi saya lihat itu sekitar 30%. Saya ambil kasus saja, misalnya itu tadi. Nah, bagaimana mengeneralisir itu, Pak? Kalau kita, ya, bagaimana kita mengeneralisir? Sementara itu persentasenya cuma 30%. Harusnya kan dia misalnya di atas 50% atau 50 plus 1 lah. Iya. Apakah nanti digabungkan antara slot selalu dengan sering sehingga bisa mencapai misalnya 50%. Iya. Itu kasus saja, Pak. Itu kan sebenarnya harus dianalisa secara menyeluruh dari 20 item pertanyaan. Iya, iya. Sementara begitu, Pak. Langsung saya jawab atau nunggu yang lain, Pak Muhajir? Pak moderator? Langsung saja ya. Baik, terima kasih, Pak. Langsung dijawab saja, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Rusli atas pertanyaannya. Sangat baik sekali. Memang kita dan terus saya juga masih banyak belajar, Bapak ya. Di sini kita sifatnya juga sharing. Ya. Kenapa tadi saya menggunakan persentase bukan kepada nominal angka gurunya? Ya. Kalau kita menginterpretasikan berdasarkan guru, ya, maka akan kelihatan kecil. Maka kita lebih cenderung membaca atau membahasakan atau menginterpretasikan dengan pendekatan persentase, gitu Pak. Jadi misalkan tadi guru yang selalu menyusun rencana pembelajaran berdasarkan analisis kinerja siswa sebanyak 30%, misalkan seperti itu. Nah, 30% itu kan persentasenya, Pak. Tinggal berapa jumlah guru yang ada di misalkan di SMP Manokwari. Misalkan di SMP Manokwari ada 100 orang guru. Berarti kan 30% itu ada 35 orang guru, Pak. Bisa seperti itu. Bila kita mengeneralisirnya, memang kebetulan dalam kasus ini kita ambil sampel hanya sebanyak 20 orang itu. Dari 20 orang itu kita generalisir menggunakan pendekatan persentase. Jadi dari 100 orang guru misalkan yang ada di SMP Manokwari, sebanyak 35% yang selalu menyusun rencana pembelajaran berdasarkan analisis kinerja siswa. Gitu Pak Rusli. Sedangkan yang lain-lain seperti sebarannya, jadi kita tidak menambahkan atau tidak menjumlahkan kategori lain. Kita ingin melihat berapa banyak yang jarang, yang tidak pernah, bahkan yang tidak pernah menyusun RPS, berapa persen. Contoh tadi ada 10% tadi ya, 10% guru yang tidak pernah menyusun RPS. Ada yang jarang menyusun RPS sebanyak 10%, ada yang kadang-kadang menyusun RPS sebanyak 20%, ada yang jarang-jarang, yang sering menyusun RPS dan selalu menyusun RPS. Jadi kita melihat dari 20 orang itu, kalau kita generalisir, misalkan dari 100 orang guru yang ada di SMP Manokwari, misalkan ya Pak ya. Jadi yang jarang, yang tidak pernah, 10% misalkan, seperti itu Pak. Jadi 10 orang guru yang tidak pernah menyusun RPS. Berarti kita tinggal memberikan pengarahan bahwa yang tidak pernah menyusun RPS itu, kita berikan pengarahan, kita berikan pengertian bahwa guru itu harus menyusun RPS berdasarkan analisa beban siswa atau analisa kerja siswa. Tidak boleh seorang guru tidak membuat RPS. Gitu, Pak. Atau bisa saja kita balik ya, Pak. Kita menyelisir bahwa misalnya ada sekitar 70% guru tidak melakukan atau tidak menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa gitu. Bisa dikelompokkan gitu Pak ya, antara yang jarang kadang-kadang dengan itu ya tidak pernah ya. Sehingga itu bisa menjadikan analis bahwa ternyata ini perlu ada bentuk pengayaan kah atau pemberitahuan bahwa tingkat kemampuan siswa itu juga disebabkan karena guru yang tidak melakukan analisis gitu. Betul, bisa juga seperti itu Pak. Betul, jadi kategorinya 5, tergantung peneliti nanti kategorinya berapa. Apakah kategorinya cuma 2, misalkan 2 itu tidak pernah dan pernah. Bisa juga seperti itu Pak kategorinya.
Jadi kelihatan angkanya lebih besar. Misalkan 70% tidak pernah melakukan, yang 30% pernah melakukan, atau sebaliknya 70% pernah melakukan dan 30% tidak pernah melakukan. Bisa seperti itu, Pak. Tergantung peneliti mau dibagi dalam rentang interval berapa banyak, gitu. Dalam contoh kasus ini saya membuat interval atau membuat kategorisasi menjadi 5 skala, Pak. Tergantung peneliti nanti apakah menjadi 4, menjadi 3, menjadi 2, gitu, Pak. Tergantung penelitinya. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak Yusli. Ada yang lain? Ya, Pak, saya mau tanya bentar, Pak. Ya, boleh. Ya, Pak, terima kasih. Halo. Boleh tanya, Pak? Boleh, silakan, Bapak. Dari mana, Pak? Dengan siapa? Dari Oke, mana? saya dari Rembang, Pak. Dari Rembang. Oh iya. Ya. Selamat sore, Pak Sofyan. Yang ingin saya tanyakan adalah sederhana karena di dalam SPSS itu kan ada beberapa pilihan data ya. Ada di antaranya adalah data nominal, ordinar, sama yang satu apa itu lupa. Terus yang kedua ada terkait string, kemudian apa tadi yang sebelah kiri itu tadi. Nah, itu numerik. Nah, itu mungkin bisa lebih dijelaskan kegunaan dari ketiga pilihan data itu, Pak. Karena itu adalah sebagai dasar kita dalam memilih atau menentukan jenis data yang akan kita olah di SPSS. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dari Rembang. Memang dalam kita mengolah data, kita perlu melihat jenis datanya seperti apa. Untuk data ada data ordinal, data interval. Untuk numerik ya, untuk numerik ada data interval, data ordinal, gitu ya, dan data nominal, gitu ya. Nah, di dalam SPSS itu tidak ada perbedaan, Pak. Untuk kategori ordinal, nominal, dan SPSS, jika kita olah bentuknya hasilnya akan sama. Yang jadi perhatian kita itu adalah data yang bentuknya numerik ataukah string atau kalimat, gitu ya. Jika datanya berbentuk kalimat, ya, maka ada beberapa pendekatan apakah bisa langsung kita olah menjadi sebuah deskripsi data atau kita perlu berikan coding, gitu ya. Contoh kan di jawaban di pertanyaan itu, pilihan pertanyaannya adalah tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, dan selalu, gitu Pak ya. Nah, kalau itu kan kita tidak bisa membuat pengolahan data. Nah, bagaimana kita mencari rata-rata dari jawaban responden tersebut, atau menjumlahkan berapa banyak yang menjawab jarang, yang menjawab kadang-kadang, yang menjawab sampai menjawab selalu. Maka kita perlu membuat kodifikasi atau coding atau kuantifikasi daripada kalimat tersebut. Maka kita kuantifikasi untuk jarang, kita kuantifikasi dengan angka 1, gitu ya. Tapi angka ini tidak ada maknanya, Pak. Tidak akan ada makna, maksudnya kita tidak bisa menambahkan 1 tambah 1 menjadi 2, gitu ya. Artinya jarang ditambah jarang menjadi sering. Itu tidak seperti itu. Jadi coding sendiri tidak ada maknanya, hanya coding saja untuk kuantifikasi, untuk kita memudahkan perhitungan atau mencari rata-ratanya, gitu Pak. Jadi kita buat kuantifikasi. Untuk jarang kita berikan kode 1, untuk kadang-kadang kita beri kode 2, untuk yang jarang untuk yang kadang-kadang 3 ya, sering 4, 5 selalu. Atau juga bila Bapak Ibu menggunakan sangat tidak setuju juga bisa, sangat tidak setuju dengan kode 1, tidak setuju 2, gitu kan. Kadang cukup setuju dengan kode 3, 4 setuju, 5 sangat setuju. Juga seperti itu, Pak. Jadi string tersebut kita rubah menjadi numerik untuk kita memudahkan perhitungan. Itu Pak. Jawaban dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bapak. Halo, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Halo, Pak. Halo, Pak. Halo, ya. Karena waktunya sudah cukup, Pak. Oh, gitu. Jadi mohon maaf sampai di sini aja. Oh iya, di sana udah malam ya, udah mau maghrib ya. Insya Allah nanti ada lanjutannya, Pak. Siap. Insya Allah pada bulan November. Nanti untuk informasinya bisa di Instagram dari OPS Analog Teacher. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya Pak ya. Iya Pak. Ya, baik Pak. Baik. Terima kasih kepada narasumber dan semua peserta.
yang telah mengikuti webinar ini. Sungguh luar biasa pemaparan materi hari ini. Semoga kita dapat mengambil ilmunya dan mengamalkannya. Amin, amin. Saya selaku moderator mewakili seluruh panitia webinar yang diadakan oleh Analog Teacher of Learning. Kalau ada salah kata ataupun pelayanan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu yang mempertemukan kita dan waktu juga yang memisahkan kita. Akhiru kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Ya, sedikit informasi kepada seluruh peserta bahwa Analog Teacher of Learning mengadakan beberapa kegiatan, diantaranya workshop yang diadakan pada Rabu 14 Oktober dan juga BIMTIK yang diadakan pada 21 Oktober 2020 dan juga pelatihan yang diadakan pada tanggal 25, 27 dan 29 Oktober 2020. Nanti Bapak atau Ibu bisa saja bergabung. Untuk sertifikat nanti dibagikan di grup, dan untuk peserta PIP akan dibagikan langsung melalui email. Untuk presensi atau daftar hadir seluruh peserta. Baik, untuk informasi selanjutnya mengenai materi kita pada hari ini, silakan ikuti atau follow Instagram kami, Office Analog Teacher. Nanti di sana akan kami bagikan informasi-informasi tentang kegiatan acara Analog Teacher of Learning. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari panitia. Pak Sofyan. Iya, Prof. Hastan. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama, kembali kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada panitia dan seluruh pemateri. Mohon izin kami untuk meninggalkan obrolan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.